Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung di YouTube channel saya. Jadi kali ini saya masih akan sharing seputar perkuliahan dan juga seputar dunia akademik. Dan kali ini tema kita akan membahas soal tips agar bisa lanjut studi dengan cepat setelah lulus S1. Jadi teman-teman, banyak banget, mungkin kebanyakan dari kita tuh sering galau ya, kayak udah lulus S1, oh saya sebaiknya kerja atau lanjut studi gitu. Nah, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya bahwa kalian tuh gak usah takut untuk melanjutkan studi. Sebenarnya S2 itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi memang kita itu akan diberikan kemampuan ataupun pengetahuan yang lebih lagi ya ketika kita melanjutkan studi. Nah, tips agar kita sukses bisa langsung S2, yang pertama, pastikan kita menyusun target. Jadi kalian itu harus lulus S1 ya kalau bisa 3,5 tahun, why not gitu. Jadi nggak perlu 4 tahun. Jadi usahakan kalian bisa lulus dengan cepat. Nah, biasanya kalau pengen lulus itu kadang berbenturan dengan penyelesaian tugas akhir. Nah, kalian bisa nyusun strategi nih, gimana caranya. Misalnya kalian itu melaksanakan penelitian payung atau penelitian yang kerjasamanya dengan dosen, itu kan sangat mempermudah kalian untuk lebih cepat lulus. Kemudian yang kedua, pastikan kalian itu selalu menyusun rencana kalian itu pengen melanjutkan jurusan apa. Jadi jangan sampai kalian tuh sukanya di mana sih? Misalnya saya kan jurusan pemerintahan ya, jadi ada politik, ada manajemen publik gitu. Kalian tuh pengennya di mana nih, fokus ke politiknya atau manajemen publiknya? Jadi itu disesuaikan ya dengan kapasitas teman-teman. Jadi lebih banyak membaca, kemudian lebih cenderung tertarik dengan isu-isu seputar apa. Dan yang ketiga, kalian itu jangan menunggu terlalu lama. Kalau misalkan kalian sudah lulus 2016 misalnya, ya udah di tahun itu juga kalian nyusun target gimana caranya kalian melanjutkan studi. Tapi yang pasti lebih bagus lagi kalau kalian bisa cari beasiswa, atau yang paling penting sebenarnya kalau untuk S2 itu adalah kalian itu memenuhi syarat. Tapi beberapa kampus itu sudah banyak juga yang kayak ada program untuk lanjutan ya, dari S1 langsung S2, atau bahkan beberapa beasiswa ada yang S1, S2, S3 sekalian gitu, itu juga sudah ada. Jadi sebenarnya itu gimana caranya kalian bisa mencari berbagai informasi yang disesuaikan dengan minat kalian. Nah, yang keempat adalah ketika S2, pastikan bahwa memang Anda itu sangat ibaratnya sangat peka lah, atau sangat familiar dengan dunia riset, dengan dunia penelitian. Karena di S2 itu dituntut untuk harus banyak membaca. Kita lebih banyak bedah jurnal internasional atau jurnal nasional. Kemudian gimana caranya kita itu bisa mengkritisi sebuah teori. Jadi kalau S1 kan sifatnya lebih cenderung udah ada teori nih, kemudian kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan, selesai. Tapi kalau S2 ya gimana caranya kita mengkritisi teori itu gitu. Dan memang harus banyak membaca. Dan yang terakhir sebenarnya tipsnya adalah kalian itu memang harus tahu target kalian S2 itu sebenarnya karena pengen berkecimpung di dunia apa. Tapi sekarang ya, walaupun dunia kantor, akademik, itu semuanya sebenarnya sangat membutuhkan tenaga yang udah serata 2. Dan bagi saya nggak perlu menunda gitu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, oke, saya pengen lanjut S2 sekaligus gitu di tahun yang sama, nggak masalah teman-teman. Itu punya nilai plus gitu. Jadi misalnya ketika bekerja nanti, tentunya dari segi gaji ataupun dari segi kemampuan itu kan pasti lebih bagus ketika orang yang sudah S2. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian kalau pengen mencari pengalaman baru melanjutkan studi, tidak masalah. Yang penting tetap fokus untuk gimana caranya bisa melanjutkan studi. Nah, itu saja tips yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman gak galau lagi nih untuk memantau
melengkapkan hati agar melanjutkan studi S2. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.